Oke, sekarang buka di halaman 44. Nah, karena tadi yang ada mencolok itu Arihans. Arihans, boleh dong bacain yang nomor 2 batu, yang paragraf pertama aja, yang paling atas, yang Oh pada ya, dasarnya. ya. Dua, batu. Pada dasarnya, jenis batu yang digunakan untuk bahan kerajinan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena proses pengeluaran lava dari dalam bumi. Contohnya batu granit. Batuan sedimen adalah batu yang terbentuk karena proses sedimentasi selama ribuan tahun. Proses sedimentasi tersebut terjadi pada partikel-partikel bebatuan sehingga menjadi keras dan mengubahnya menjadi batu yang baru. Contoh dari batu sedimen adalah batu gamping dan batu paras. Batu metamorf adalah batu pada lapisan sedimen yang mendapatkan panas dan tekanan yang mengalami proses perubahan kimiawi. Akibatnya, dapat terbentuk kristal baru. Contoh proses metamorfosis batuan adalah batu gamping yang berubah menjadi batu marmer. Tulunggagung, Jawa Timur merupakan daerah yang banyak menghasilkan batu marmer. Oke, terima kasih Arihans. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang dua bahan keras buatan, yaitu batu dan juga plastik. Kalau kemarin kita udah logam nih. Kalian kemarin banyak yang tahu nih beberapa jenis logam seperti emas, perak, aluminium, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang batu dan juga plastik. Izin saya screen ya. Nah, kerajinan bahan keras buatan. Nah, tujuan pembelajarannya kan kemarin sudah dijelaskan bahwa satu menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan, logam, batu, plastik yang ada di Indonesia. Kedua adalah menyatakan pendapat tentang keragaman dari bahan-bahan tersebut, sampai ke mengidentifikasi fungsi dan bahan alat dan proses yang digunakan dalam pembuatan kerajinan. Nah, sama nih seperti kerajinan bahan keras alami sebelumnya, bahwa nanti juga ada tentang menganalisis teknik pengemasan produk kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik. Nah, untuk metodenya sendiri, yang biasa kita lakukan adalah teacher center dan juga diskusi. Lalu untuk media pembelajaran, kita akan menggunakan buku, PowerPoint, dan juga audio video visual, seperti video pembelajaran dan lain-lain. Lalu nanti evaluasinya sama seperti sebelumnya, ada ulangan harian, terus lalu ada karya kerajinan kalian. Kalau kemarin kan kalian sudah membuat karya kerajinan bahan keras alami. Nah, yang ini nanti kalian akan membuat satu karya kerajinan dari bahan keras buatan, dari logam, batu, maupun juga plastik. Nah, yang ketiga ada penilaian tengah semester dan juga ada pekan akhir semester. Nah, metode penilaiannya seperti biasa untuk penilaian pengetahuan berbentuk soal pilihan ganda dan esai dengan bobot yang nanti disesuaikan dengan jumlah soal. Nah, penilaian keterampilannya kalian akan nanti membuat kerajinan dari bahan keras buatan. So, kita masih lanjut ke kerajinan batu. Nah, tadi kan Arihan sudah menjelaskan nih, bahwa batu itu ada tiga. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, yang di depan kalian adalah salah satu dari contoh jenis batuan yang tadi sudah disebutkan oleh Arihans. Nah, kalau yang kiri itu salah satu jenis batuan beku, yaitu batu granit. Nah, yang di tengah adalah salah satu jenis batuan beku, yaitu batu gamping. Nah, yang ketiga, biasanya nih dijadikan buat lantai, adalah jenis batu, jadi batuan metamorf, yaitu batu marmer. Nah, dari ketiga jenis batu ini mempunyai proses yang berbeda. Nanti Bapak coba akan sajikan beberapa video
Bagaimana sih cara terbentuknya siklus batuan? Kenapa sih batu-batu itu punya jenisnya masing-masing seperti itu? Apa yang membedakan proses batu-batu tersebut menjadi berbeda jenis seperti itu? Nah, sebelum itu kita coba flashback sedikit tadi yang dibaca Arihans. Yang pertama adalah batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena proses pengeluaran lava dari dalam bumi. Nah, yang kedua, batuan sedimen adalah batu yang terbentuk karena proses sedimentasi selama ribuan tahun. Nah, yang ketiga, batu metamorf adalah batuan pada lapisan sedimen yang mendapatkan panas dan tekanan yang mengalami perubahan kimiawi. Nah, kan kalau dibaca agak belibet. Nah, coba Bapak sharing satu video yang membuat kalian mudah paham mengenai bagaimana proses dari tiga jenis batuan tersebut terbentuk. Batuan merupakan kumpulan dari beberapa mineral yang sejenis ataupun tidak sejenis yang terikat secara padat ataupun gembur. Batuan sendiri merupakan salah satu material utama penyusun bumi. Nah, menurut proses pembentukannya, batuan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu batuan beku yang merupakan hasil pembukuan magma, batuan sedimen yang merupakan hasil dari proses sedimentasi dan pengendapan, dan batuan metamorf yang merupakan hasil dari proses metamorfisme oleh temperatur dan tekanan. Pembentukan sebuah batuan dapat terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus batuan. Diawali oleh magma yang mencoba menerobos ke permukaan bumi. Semakin dekat dengan permukaan, suhu atau temperatur magma semakin menurun, sehingga dapat terjadi proses kristalisasi atau pembukuan magma membentuk suatu batuan yang disebut batuan beku. Batuan beku kemudian dapat terangkat ke permukaan, bersentuhan dengan atmosfer, dan karena faktor-faktor fisika dan kimia, batuan tersebut dapat mengalami pelapukan dan kemudian tererosi. Agen erosinya sendiri dapat berupa angin ataupun air. Material erosi tersebut kemudian terakumulasi dalam sebuah cekungan dan mengalami proses sedimentasi berupa kompaksi dan sementasi membentuk suatu batuan baru, yaitu batuan sedimen. Akibat akumulasi material sedimen yang terjadi secara terus-menerus dan karena pengaruh aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen dapat mengalami penambahan temperatur dan tekanan sehingga terubah menjadi batuan metamorf. Jika penambahan temperatur dan tekanan terjadi secara terus-menerus, maka batuan metamorf tersebut dapat melebur kembali menjadi magma. Di samping itu, karena adanya aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen dan atau batuan metamorf dapat terangkat ke permukaan dan mengalami proses pelapukan serta erosi. Batuan beku pun dapat terubah secara langsung menjadi batuan metamorf apabila mendapat temperatur dan tekanan yang cukup. Hal ini pun dapat terjadi karena aktivitas tektonik. Nah, itulah proses pembentukan batuan secara umum yang terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus batuan. Nah, coba Bapak jelasin seperti ini. Jadi gini. Nah, kita ke kiri dulu dari magma. Ada magma atau kalian tahu soal tentang lava yang biasa keluar dari gunung berapi. Kan bentuknya cair tuh, cair padat. Nah, magma yang tadi panas itu ketika dia keluar, turun nih, naik ke permukaan bumi dan turun lagi ke permukaan bumi, dia bakal menjadi mengeras kan. Nah, ketika magma itu mengeras pertama kali, dia akan menjadi batuan beku. Nah, dari batuan beku tadi misalnya satu batuan beku yang besar gitu, misalnya sebesar batuan bongkahan gitu. Nah, karena tadi dia kena hujan, dia kena angin, terus ada juga ataupun keduanya, jadi dia kena hujan dan angin dari yang tadi bongkahan tadi, bakal menjadi pecahan-pecahan kecil. Nah, pecahan-pecahan kecil itu akan turun karena ada gaya gravitasi,
menjadi sebuah sedimentasi atau pengendapan. Nah, ketika dia mengendap dari partikel kecil tadi, kan dia mengendap di sedikit, menumpuk, jadi padat nih. Nah, ketika udah jadi padat, jadi satu batu lagi dari tadi yang jadi batuan beku, terus hancur kecil-kecil, jadi kecil, terus menumpuk lagi di dasar sungai, dasar laut, dan lain-lain. Terus menumpuk lagi jadi sebuah batu. Nah, jadi namanya berubah jadi batuan sedimen. Nah, karena dia menumpuk terus, menumpuk lagi, dan yang paling bawah kan ada yang makin dekat dengan dasar bumi tuh. Nah, kalau dia makin dekat dengan dasar bumi, akhirnya kan terkena panas dan juga tekanan tuh. Tekanan dari atas makin lama makin berat, dan temperatur di bawah juga makin lama makin panas. Nah, akhirnya batuan sedimen yang tadi dekat dengan dasar bumi menjadi batuan metamorf. Nah, karena dekat dengan dasar bumi menjadi peleburan lagi jadi magma. Jadi itulah siklus batuan. Tetapi ada pengecualian nih, misal nih, karena ada kejadian, misal ada gempa, ada lain-lain, dan aktivitas tektonik. Jadi misalnya nih, ada batuan beku tiba-tiba terbawa langsung gara-gara ada aktivitas tektonik, kayak misalnya pecahan palung laut. Kalian tahu palung laut? Nah, itu kan berarti batuan bekunya langsung turun ke dasar bumi. Nah, jadi batu metamorf. Dan itu juga batuan sedimen bisa langsung naik ke permukaan maupun batuan metamorf itu sendiri. Nah, tadi merupakan salah satu siklus batuan dan bagaimana cara batu-batu yang kita temukan sehari-hari, atau kalian bisa misalnya tahunya kayak batu kali yang termasuk batu sedimen itu terbentuk seperti itu. Nah, oke, habis ini Bapak coba akan menjelaskan lagi tentang salah satu dari 3 jenis batuan. Ada pertanyaan nih. Kak, penyebab pelapukannya itu apa? Jadi pelapukan itu, maksudnya ini batu itu sendiri ya. Jadi gini, batu itu kan dapat hancur tadi oleh ada hujan. Kayak misalnya nih, kalian pernah nggak sih melihat batu yang kecil-kecil terus ada pasir deh, pasir kayak gitu, pasir sungai. Nah, pasir yang ada di sungai itu tuh sebenarnya itu batu karena dia tergerus air yang sangat cepat ribuan tahun bla bla bla. Nah, akhirnya tadi dari bongkahan batu yang besar tadi menjadi pasir kayak gitu. Dia semakin kecil. Nah, karena tadi semakin kecil jadi pasir. Nah, karena tadi ada tekanan dia menumpuk lagi sampai bawah. Yang tadinya kecil tadi, yang kecil-kecil pasir tadi, kalau dia menumpuk terus dia jadi batu lagi seperti itu. Nah, itu bisa disebut batuan sedimentasi. Nah, pelapukannya tadi itu tadi karena air ataupun angin seperti itu. Jadi jika ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat aja. Jadi selagi Bapak menjelaskan, nanti Bapak coba jawab pertanyaannya. Nah, kita lanjut lagi. Oh iya, Bapak mengingatkan untuk yang mematikan video, boleh di videonya dinyalakan dulu agar Bapak bisa melihat nih kalau kalian memang interest atau tertarik dengan apa yang materi sampaikan. Oke, kita akan jelasin beberapa jenis batu yang ada di Indonesia. Yang pertama dari batuan beku ada namanya batu granit. Batu granit adalah jenis batuan beku yang digunakan sebagai bahan kerajinan. Nah, proses pembuatannya dilakukan dengan cara mengukur atau mengerus batu tersebut. Batu granit memiliki variasi warna dengan ukuran kristal bermacam-macam, dari butiran kasar sampai butiran halus. Nah, kalau kalian bilang kristal itu apa? Kalau nanti misalnya kalian kuliah ya, ada namanya jurusan namanya ilmu geologi, teknik geologi seperti itu. Nah, itu kan akan belajar tentang bebatuan gitu kan. Nah, yang namanya kristal, yang ini nih, yang hitam-hitam nih. Kalau di ilmu geologi disebutnya dengan mineral. Nah, mineral ini yang tadi bermacam-macam dari butiran kasar sampai butiran halus. Kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu batu gamping. Ini yang kalian biasa lihat, yang sering ke puncak pasti melihat ini batunya ada di pinggir kali biasanya. Kalau kita biasanya nyebutnya dengan batu kali seperti itu. Nah, batu gamping adalah batuan sedimen yang tadi tuh dari hasil pelapukan tadi tuh dari erosi dan angin, bla bla bla.
menumpuk. Nah, ini jadi batu lagi nih, yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat dan berasal dari sisa organisme laut seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati. Nah, batu marmer. Batu marmer adalah memiliki karakteristik bahan yang relatif lebih keras dibandingkan batu gamping. Batu marmer ini salah satu jenis batu metamorf. Tadi dia itu dari batuan sedimen yang terkena tekanan terus-menerus, terus ketiban. Taunya udah di dasar bumi, dia kena panas, diproses lagi, akhirnya jadi lagi batu metamorf seperti itu. Nah, salah satu jenisnya adalah batu marmer. Nah, batu marmer memiliki tingkat kesulitan penggarapan yang cukup tinggi. Penggarapan itu adalah pengambilan batu tersebut. Gini, kalau batuan sedimen kan kalian gampang ya, nyarinya ada di misal di kali atau gimana gitu. Nah, kalau batu marmer tuh kalian harus digali lagi karena memang dia ada di dekat dengan dasar bumi seperti itu. Nah, kalau kalian berpikir, tapi Kak bisa nggak sih Kak, bisa nggak sih Pak batu ini tuh dibuat kerajinan? Bisa. Nah, bisa banget. Nih, coba Bapak lagi share lagi video. Bagaimana sih cara mengubah batu yang tadi hanya sebuah bongkahan, hanya sebagai kerikil-kerikil kecil itu jadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual, dan memang tetap berprinsip teguh kalau kita membuat kerajinan yaitu harus ada fungsi hias, fungsi pakai, ataupun keduanya. Nah, itu tadi salah satu bagaimana sih kalian mengubah batu tersebut, batu yang ada di sekitar kalian itu jadi sebuah kerajinan. Nah, Bapak yakin kalian bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dari tadi video yang Bapak berikan. Jadi, untuk nanti kalian prakteknya dalam membuat kerajinan bahan keras buatan, memang tidak perlu cari bahan yang begitu mahal atau nyari bahan yang memang sulit didapatkan. Kayak kerajinan bahan keras aluminium aja sebelumnya, ada yang memakai ranting kayu, ada yang memakai stick es krim yang memang dekat dengan rumah, malah waktu itu ada yang memakai
batok kelapa yang bekas diminum seperti itu. Nah, sama seperti bahan keras buatan ini, kalian boleh bebas menggunakan apa saja dari misalnya logam yang ada di sekitar rumah kalian sampai batu yang memang ada di pekarangan kalian seperti itu. Kalian bisa ubah dengan kreatif dan seinovatif mungkin. Nanti di situ kelihatan nih kalau kalian sendiri memang berbakat untuk mengubah atau membuat suatu kerajinan seperti itu. Nah, untuk materi batu kita selesai. Nah, habis ini kita akan lanjut ke materi plastik. Nah, kalau memang ada pertanyaan tentang materi batu, boleh ditanyakan lebih dulu. Ada yang mau ditanya? Kalau memang pun tidak ada, nanti bisa di akhir kita buka sesi tanya jawab seperti itu. Oke, berarti belum ada ya. Nanti Bapak lanjut lagi ke materi plastik. Oke. Nah, kerajinan plastik. Nah, habis ini coba kalian perhatikan barang-barang plastik yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, pastikan barang-barang plastik tersebut mempunyai bahan yang sama, yaitu plastik. Tapi tahukah kalian bahwa plastik-plastik yang ada di sekitar rumah kalian itu mempunyai jenis-jenis yang berbeda dengan fungsi juga pun yang berbeda-beda. Maaf. Jadi ada jenis plastik yang memang bisa digunakan untuk sebagai wadah makanan, ada memang jenis plastik yang hanya bisa digunakan sekali, dan ada juga beberapa jenis plastik yang tidak boleh digunakan secara berulang seperti itu. Nah, seperti yang kalian bisa lihat gambar di depan kalian, bahwa dari keempat gambar ini, walaupun sama-sama plastik, mempunyai jenis plastik berbeda dan juga fungsi yang berbeda dengan kegunaan pun yang berbeda. Ada yang memang bisa digunakan berulang, seperti yang paling pojok kanan tuh. Nah, ada juga yang memang hanya bisa digunakan sekali, seperti yang pojok kiri. Dan ada juga yang memang hanya boleh digunakan untuk tidak disarankan digunakan untuk wadah makanan, seperti itu. Nah, habis ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis plastik dan juga klasifikasi jenis plastik itu sendiri, seperti itu. Nah, kita stretching dulu. Yang pertama adalah plastik. Plastik merupakan bahan yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, banyak nih di bidang elektronik. Handphone kita pun ada, kan. Pertanian, ada tekstil, ada transportasi. Misalnya, kalau di mobil tuh, ada tuh bahan-bahan yang memang terbuat dari plastik. Terus juga ada furniture, banyak kan bangku-bangku plastik, seperti itu. Ada kemasan kosmetik atau skincare, ada juga mainan anak-anak, ada peralatan rumah tangga. Coba kalian ke dapur kalian, coba lihat lagi. Ada enggak? Kan kalau kemarin ada yang pakai, misal sendok sayur dari logam, aluminium. Nah, pasti ada enggak nih yang punya sendok dari plastik, televisi, dan juga sampai suku cadang mobil. Nah, plastik ini mempunyai dua sifat. Berdasarkan sifat panasnya, yaitu terbagi menjadi dua, ada polimer termoplastik dan juga termosetting. Nah, polimer termoplastik ini adalah polimer yang akan melunak jika terkena panas. Nah, contoh plastik ini adalah polietena. Sedangkan polimer termosetting adalah polimer yang tidak melunak jika dipanaskan. Contoh plastik ini adalah bakelit untuk alat listrik. Nah, habis ini nih kita akan belajar tentang sifat-sifat plastik, yaitu yang pertama adalah plastik tersebut tidak tembus air. Makanya plastik sering digunakan digunakan sebagai wadah makanan atau minuman. Yang kedua adalah mudah dibentuk. Daripada logam sebelumnya, plastik, coba kalian lihat alat-alat dapur atau oke deh, wadah minum kalian. Kan ada yang berbeda bentuk kan, ada yang hanya kotak, ada yang bulat, ada yang memanjang. Nah, itu salah satu kemudahan plastik atau sifat-sifat plastik, yaitu mudah dibentuk. Yang ketiga adalah tidak mudah pecah. Yang keempat, ini salah satu kekurangan dari plastik, yaitu sangat mudah terbakar. Jadi,
biasanya kan kalau kita punya satu tempat plastik terus tidak sengaja terkena api, dia akan langsung menghitam. Jadi memang kerugian plastik sendiri adalah mudah terbakar. Yang kelima adalah lentur, keenam tembus pandang, tapi nggak semua plastik bisa tembus pandang ya. Cuman ada beberapa plastik yang memang mempunyai sifat tembus pandang. Yang ketujuh mudah didapat, yang kedelapan adalah isolator panas. Nah ini kebalikan dari logam. Kalau logam sendiri kan dia adalah konduktor panas, jadi dia menghantarkan panas. Jadi misal kalian nih sedang masak sayur nih, terus menggunakan sendok sayur terbuat dari logam. Kalau kalian nggak angkat dan tetap ada di dalam panci yang sedang dimasak, nah pasti sendok sayur tersebut akan panas. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan plastik, sendok sayur tersebut tidak akan panas seperti itu. Nah, kita lanjut ke 7 macam jenis plastik. Nah, yang pertama ini sering kalian gunakan atau kalian kalau jajan ke warung atau ke Alfa atau ke Indomaret, pasti kalian sering kalau misal beli wadah minuman, nah plastiknya adalah jenis ini. Nah, adalah plastik yang pertama itu PET atau polyethylene terephthalate. Nah, jenis PET ini biasa digunakan pada botol air mineral, botol soda, botol minyak sayur, dan tempat plastik lainnya yang memiliki karakter berwarna jernih, transparan, atau tembus pandang yang direkomendasikan hanya sekali pakai. Nah, di sini kalian harus tekankan lagi. Misalnya kalian ke Indomaret atau Alfamart, terus beli misal beberapa macam minuman kemasan yang dari botol gitu kan, terbuat dari plastik. Nah, botolnya itu memang hanya bisa digunakan, direkomendasikan hanya sekali pakai, karena plastik tersebut memiliki residu-residu jika digunakan secara berulang seperti itu. Nah, plastik ini juga banyak. Nah, maka dari itu biasanya plastik-plastik ini, botol-botol plastik yang kalian minum itu biasanya ditaruh di bank sampah. Nah, nanti di bank sampah itu biasanya banyak didaur ulang kembali. Ada yang menjadi pakaian, furniture, karpet, dan juga kontainer dari plastik. Yang kedua adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, HDPE adalah plastik yang banyak digunakan untuk botol deterjen, botol pemutih, botol susu yang berkemasan putih pucat, tempat mentega, tempat yogurt, tempat sampo, tempat sabun. Nah, karakter jenis ini adalah kuat. Coba kalian cek di kamar mandi kalian, tempat sampo kalian. Kan lebih kuat daripada tadi wadah air mineral kan. Dia lebih tebal, terus ada keras juga, buram, dan tahan suhu tinggi. Sehingga mampu mencegah reaksi kimia antara kemasan dengan makanan dan lebih aman digunakan. Sehingga kemasan makanan atau minuman yang menggunakan jenis plastik ini dapat digunakan kembali untuk menyimpan makanan dan minuman. Tetapi jika memang peruntukannya bukan untuk bukan kemasan dan minuman, jangan lagi menggunakan kembali. Misal nih tempat sampo, terus kata Kak Galang, tapi Kak, kan dia nomor 2 Kak, boleh digunakan kembali. Tapi lihat dulu awalnya tadi, kalau memang dia memang dipergunakan bukan untuk makanan, jangan ngide tempat sampah dijadikan wadah air minum kalian, nggak bisa kayak gitu. Karena memang peruntukannya memang bukan untuk kemasan untuk makanan kayak gitu. Tetapi jika memang tadi misalnya tempat mentega, tempat yogurt, tempat makan kalian juga kayak gitu, yang memang diperuntukkan untuk wadah makanan atau minuman, ya boleh digunakan seperti itu. Nah, plastik jenis ini juga dapat didaur ulang menjadi kontainer, lantai keramik, pipa drainase, atau outdoor mebel. Nah, yang kedua adalah PVC. Nah, kalau kalian tahu salah satu merek iklan pipa yang mengalir sampai jauh, nah ini salah satu jenis pipanya, yaitu jenis plastiknya yaitu PVC atau polyvinyl chloride. Jenis plastik ini banyak digunakan untuk pipa plastik, lantai, dan juga outdoor mebel. Nah, untuk pipa ini sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan plastik dengan jenis PVC sebagai tempat wadah makanan. Karena menurut para ahli, jenis plastik ini masuk dalam klasifikasi plastik yang dapat menyebabkan kanker atau mengandung resiko kesehatan. Nah, jenis plastik ini kadang didaur ulang menjadi mud flaps, lantai, dan juga tikar atau keset. Nah, kalau yang keempat, ada LDPE. Ini yang sering banget kita pakai juga kalau misal kita beli
di Alfamart atau ke warung yang dikasihkan kantong kresek. Nah, kantong kresek ini merupakan jenis plastik yaitu LDPE atau Low Density Polyethylene. LDPE ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan daya tahan yang lama. Makanya plastik kresek kan gampang dia dapat menyesuaikan diri. Misalnya kalau barang berat pun dia nggak bakal rusak kan, seperti itu. Karena fleksibilitasnya tinggi dan daya tahan yang lama. LDPE dapat didaur ulang dan memiliki resistensi baik terhadap reaksi kimia. Nah, jenis plastik ini tuh banyak ditemukan dalam tas plastik seperti itu tadi, kantong kresek, kantung roti makanan segar, juga botol yang dapat ditekan, kotak penyimpanan mainan, perangkat komputer, dan wadah yang dicetak. Namun dapat digunakan secara berulang karena sifat kualitas materialnya atau bahannya relatif baik dan bagus, seperti itu. Maksudnya di sini dapat berulang berarti tapi bukan buat makanan ya, tapi lebih kayak misalnya ada tempat sampah yang terbuat dari plastik LDPE atau low density polyethylene. Nah, dia dapat digunakan berulang karena memang ketahanannya baik. Jadi tidak gampang rusak. Bukan berarti boleh untuk wadah makanan ya. Tidak seperti itu. Nah, yang kelima adalah PP atau polipropilen. Jenis plastik ini memiliki karakter yang kuat dan tahan dalam temperatur yang tinggi. Jenis plastik ini banyak digunakan sebagai tempat makan, tutup botol, sedotan, dan botol saus. Nah, jenis plastik ini adalah pilihan bahan plastik yang paling baik untuk wadah makanan minuman dan dapat digunakan berkali-kali karena sifatnya yang tahan lama. Jadi, misalnya nih, kalau kalian punya wadah minuman yang baik adalah dengan nomor plastik yaitu 5, seperti itu. Karena apa? Karena bisa dapat digunakan berulang kali. Kalau di sekitar kita, kan kalau kita beli air mineral, kalau yang botol itu kan tadi nomor 1. Nah, kalau yang nomor 5 itu yang gelasnya, yang biasa kita sebut dengan air mineral dalam gelas tuh, aqua gelas, yang pokoknya yang berbentuk gelas, yang gelas plastik. Nah, plastik yang digunakan adalah plastik nomor 5. Nah, plastik tersebut dapat digunakan kembali. Nah, maka dari itu, biasanya plastik tersebut kan sering dikumpulkan oleh beberapa orang gitu kan. Nah, buat apa sih plastik tersebut? Biar digunakan kembali, karena memang peruntukan plastik ini dapat digunakan kembali karena sifatnya yang memang tahan lama. Nah, yang keenam ada PS atau polistiren. PS adalah polistirena, biasanya digunakan sebagai bahan dasar dari gabus atau styrofoam. Nah, kalau kalian pernah beli pernah beli TV atau beli kulkas yang biasanya di dalamnya ada styrofoam, atau kalau kalian pernah makan pop mie, nah wadah tersebut merupakan wadah yang menggunakan styrofoam. Nah, plastik ini adalah memiliki sifat yang memang cenderung kaku, mudah dibentuk dan melunak pada suhu 95 derajat Celcius. Nah, polistirena dapat digunakan secara berulang dan dapat ditemukan pada perkakas yang terbuat dari plastik, kotak CD, gelas plastik. Tadi itu yang dari misalnya kalian pernah yang minum Indomaret Point atau Indomaret Cafe, biasanya kan dia ngasih gelas. Nah, gelasnya itu terbuat dari styrofoam, gelas plastik, dan wadah makan siap saji sampai nampan. Nah, tetapi kekurangan dari plastik ini adalah kalau plastik biasa atau plastik kresek bukan berarti lebih baik ya, enggak, tapi sama-sama merugikan. Kalau plastik kresek sendiri kan dia mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat terurai tetapi dengan ribuan tahun. Nah, kalau plastik jenis styrofoam ini dia tidak bakal terurai dan tidak dapat diurai oleh alam itu sendiri selamanya. Jadi plastik yang kalian pakai yang mengandung yang memang bahan dasar ada styrofoam ya bakal jadi polusi karena sifat dari plastik ini ya tidak dapat terurai dengan tanah. Nah, misalnya ya udah dibakar aja Kak. Enggak, kalau dibakar pun plastik ini akan mengeluarkan gas beracun apabila dibakar. Jadi untuk beberapa jenis plastik seperti plastik ini memang atau styrofoam ini memang dikurangi lagi penggunaannya karena memang plastik jenis ini udah hanya bisa dipakai beberapa kali tapi juga menghasilkan polusi seperti itu. Nah, yang ketujuh
adalah other. Nah, jenis plastik ini tergolong dalam other adalah ada SIN atau styrene acrylonitrile dan ABS dan juga PC dan juga nilon. Nah, jenis plastik other banyak ditemui pada CD player, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat elektronis. Nah, plastik jenis ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Nah, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan biasanya terdapat pada mangkuk mixer. Makanya kan yang mangkuk mixer yang biasanya mangkuk mixer itu tebal kan. Nah, itu tuh terbuat dari plastik jenis other. Ada pembungkus termos, piring, alat makan. Jadi kayak piring-piring yang tebal, yang kayak melamin gitu-gitu kan. Nah, itu termasuk salah satu jenis plastik other atau lain-lain. Ada penyaring kopi dan juga sikat gigi kalian sendiri. Nah, ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan bongkar pasang kotak-kotakan dan pipa, sedangkan PC ditemukan pada botol susu bayi. Namun, plastik jenis ini sulit didaur ulang, tapi dapat digunakan secara berulang dan memang cocok digunakan juga sebagai wadah makanan dan minuman. Jadi, kesimpulannya adalah beberapa jenis plastik kalian harus mawas diri dan memang harus tahu beberapa jenis plastik harus tahu nih fungsinya. Apakah plastik ini memang dapat digunakan secara berulang? Apakah plastik ini hanya dapat digunakan sekali pakai aja? Atau apakah plastik ini dapat digunakan sebagai wadah makanan dan minuman? Kalian harus mawas diri. Jadi nggak semua plastik yang ada di sekitar kita dapat digunakan dengan tujuan yang sama seperti itu. Nah, dari tadi kan sudah dijelasin nih, bagaimana sih jenis-jenis plastik. Terus ada pertanyaan, misal, Pak, bagaimana sih kok tiba-tiba bisa terbentuk ember ya? Kok tiba-tiba bisa terbentuk Tupperware ya? Kok tiba-tiba bisa terbentuk botol plastik ya? Nah, Bapak akan beri satu contoh video bagaimana cara membuat ember plastik. Nah, dari di sini dilihat nih, dari tadi yang bentuknya biji plastik atau polimer kecil menjadi satu barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Oke. Umumnya, cetakan besar memiliki saluran rongga yang berfungsi untuk Bentar ya. Kalau ngomongin air, benda yang satu ini eksis banget nih dari dulu sampai sekarang. Fungsinya ya sebagai wadah air. Bahan dasar pembuatan ember plastik ada polietilen dan plastik bekas yang telah dihancurkan. Bahan utama ember ini punya kelebihan loh, yaitu tahan panas dengan titik lebur sampai 105 derajat Celcius. Bahan ini juga tahan air dan tahan terhadap bahan kimia termasuk asam. Makanya ember awet banget walaupun udah dipakai bertahun-tahun. Asal jangan dibanting aja sampai pecah. Udah awet, harganya relatif terjangkau pula. Biji polietilen ini akan di-oven selama 2 jam pada suhu 70 derajat. Pengovenan ini bertujuan untuk mengeringkan. Semakin sedikit kadar air yang terkandung, maka kualitas ember yang dihasilkan akan lebih bagus. Selain itu, hasil bentuknya lebih halus dan rata. Jadi, jika masih ada air yang tersisa setelah proses pemanasan, maka ember yang dihasilkan akan membentuk gelembung atau lekukan pada permukaan embernya. Nah, tadi kalian bisa lihat bahwa ember yang tadi sebelum dibuat itu terbuat dari biji plastik dan juga daur ulang dari plastik-plastik yang memang sudah digunakan atau dicacah kembali menjadi barang plastik yang baru seperti itu. Terus bagaimana cara prosesnya? Tadi dilakukan peleburan. Jadi biji-biji plastik atau bahan-bahan plastik yang sudah dicacah tadi dilebur kembali untuk menjadi satu produk baru,
produk plastik yang baru. Setelah di oven, sekarang kita mixing. Biji yang telah di oven akan dicampur dengan plastik daur ulang yang telah dihaluskan tadi. Aduk selama 5 menit sampai kedua bahan menyatu. Ternyata limbah ember pun masih berguna untuk dibikin ember lagi. Tampung hasilnya dalam wadah dan biji-biji plastik ini siap dicetak. Ini dia mesin pencetak embernya. Masukkan hasil mixing biji plastik ke dalam corong. Mesin ini akan mencetak ember plastik secara otomatis sesuai ukuran. Pada proses ini, bahan plastik akan dipanaskan terlebih dahulu dengan cara injeksi atau suntikan. Mesin ini akan bekerja secara sistematis membentuk hasil produksi sesuai dengan bentuk cetakan yang telah dirancang. Cetakan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang bisa dibuka dan ditutup. Kedua bagian ini dihubungkan dengan menggunakan slider agar dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Umumnya, cetakan besar memiliki saluran rongga yang berfungsi untuk mengalirnya cairan pendingin. Pada bagian ini juga terdapat sebuah tombol yang berfungsi untuk mengatur tekanan injeksi. Tombol ini berfungsi mengatur tekanan, mengatur waktu injeksi, dan mengatur lamanya waktu pembekuan. Dalam waktu 40 detik, mesin ini bisa menghasilkan 1 ember plastik. Wih, cepet banget ya! Next, ember yang keluar dari cetakan akan langsung dirapikan. Biasanya, permukaan luar akan lebih halus dibandingkan dengan permukaan dalamnya. Ember yang dihasilkan berukuran antara 25 sampai 30 cm. Dalam satu kali proses akan menghasilkan 3.000 ember yang kemudian dipasarkan di Pulau Jawa, Medan, Bali, dan Lombok. Terakhir, beri lubang pada bagian pinggir ember. Pasang cantolan alias pegangan supaya mudah dibawa. Sebelum ember digunakan sebagai alat untuk mengambil air, batangan bambu lebih dulu digunakan untuk mengambil atau mengangkut air. Alat pengangkut air yang terbuat dari bambu ini umumnya berukuran setinggi orang dewasa. Bagian bambu yang digunakan untuk mengambil air adalah bagian ruas paling bawah dari bambu. Sedangkan ruas-ruas di atasnya dilubangi dengan linggis atau kayu tajam yang kuat agar air bisa dimasukkan ke dalam bambu. Air dimasukkan dengan cara menadahkan bambu di kucuran air atau membenamkannya ke sebuah telaga. Pada zaman Romawi, alat pengangkut air ini dianggap kurang efisien karena jumlah air yang diangkut terbatas. Sehingga masyarakat mulai berpikir, gimana cara membuat alat pengangkut air dalam jumlah yang lebih besar? Maka dibuatlah ember dari kayu. Seiring berkembangnya industri plastik, maka dibuatlah ember berbahan plastik dengan berbagai ukuran. Jika dibandingkan dengan ember kayu, ember plastik dianggap lebih mudah digunakan. Oke, tadi sudah dilihat tuh beberapa video dari bagaimana sih tadi plastik dari jenis-jenis plastik tadi terus sampai jadi sebuah produk dari jenis plastik, salah satunya adalah ember. Nah, karena waktu sedikit lagi menunjukkan mau habis, sebelum Bapak tutup, coba ada yang mau bertanya dulu. Atau tadi kayak, sebenarnya tadi ya, Nabil, terima kasih ya tadi nih yang nanya ya. Ini Putri mie ayam, maksudnya apa? Tadi Bapak ngomong apa ya? Kok di chatnya mie ayam? Oke. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak menutup dari materi kita hari ini? Dari tadi kita sudah lihat bagaimana siklus batuan, terus bagaimana batuan-batuan tadi bisa terbentuk, terdapat 3 jenis, sampai tadi bagaimana kita belajar tentang beberapa jenis plastik dan juga bagaimana sih cara membuat salah satu jenis wadah plastik tersebut seperti itu. Oh, tadi ya
Oh, yang mie ayam masukkan styrofoam. Oke, oke, oke. Thank you, Putri. Oke, oke. Jadi, teman-teman, ada yang mau menanggapi nggak? Atau kayak Putri tadi, Pak, styrofoam itu bisa buat mie ayam. Jadi, Putri ngomong kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya coba kembalikan aja ke Ibu Sijo. Atau mau langsung ditutup, Ibu? Putri lapar, iya. Lapar ya, belum istirahat ya. Maaf ya. Langsung ditutup aja adalah. Ada yang lapar, Bu. Ya, langsung ditutup aja, belum istirahat ya. Iya, maaf ya. Ini kita udah habis kok. Oke. Oke, oke. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga selama apa namanya 2,5 bulan ini kalian sudah menemani Bapak dan terima kasih juga ke Ibu Sijo sudah membimbing saya bagaimana cara mengajar juga khususnya di 9A. 9A ini salah satu kelas yang paling rajin menurut saya, Bu ya. Cepat ngerjain tugasnya ya, Bu. Paling banyak. Oke. Sebelum perpisahan, boleh nggak Bapak minta satu permintaan nih? Kalian, boleh nggak foto buka dulu videonya? Bapak mau foto dong buat anak-anakan Bapak. Kalau Bapak pernah mengajar anak-anak sahabat kalian. Coba boleh nggak dibuka videonya? 1 menit aja. Ya, Bapak belum punya nih foto-foto kalian nih. Nanti kan habis ini kalian ada yang masuk SMA nih. Entah masuk SMA yang memang negeri ataupun SMA lanjut di SMA Lab School itu sendiri. Tapi lanjut lagi ke jenjang universitas kayak gitu. Oke. Oke, sebentar ya. Bapak buka dulu. Oke, semuanya sudah. Ya, Bapak ambil apa-apa ya. Ya. 1, 2, 3. Foto. Ya. Nah, slide 1. Kalian nggak tahu kan slide kalian di mana? Kita masih ada 2 slide lagi. Sebentar ya. Nah, slide 2. Oke. Ya, 1, 2, 3. Nah, terima kasih banyak buat kalian. Tepuk tangan aplaus buat kalian semua. Cit. Nah, Terima kasih terima Pak kasih. Galang atas kebersamaannya selama ini. Iya, cepet banget ya. Aduh. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak semuanya.